Efesus pasal 4. Kesatuan tubuh Kristus. Jadi, sebagai seorang yang dipenjarakan karena Tuhan, aku mendorongmu untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Allah, sesuai dengan panggilan yang telah kamu terima. Kamu harus hidup dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dan dengan sabar, kamu harus saling menanggung beban satu sama lain dalam kasih. Kamu harus giat memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Hanya ada satu tubuh dan satu roh, seperti halnya kamu dipanggil untuk memiliki satu pengharapan yang ada dalam panggilanmu. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Hanya ada satu Allah dan satu Bapa dari segalanya, di atas segalanya, melalui segalanya, dan di dalam segalanya. Tetapi kepada kita masing-masing diberikan anugerah sesuai dengan ukuran karunia Kristus. Itulah sebabnya ada tertulis, ketika ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa orang-orang tawanan bersamanya dan memberi karunia-karunia kepada manusia. Bukankah ketika kitab suci menyebutkan Kristus telah naik, itu artinya Kristus juga sudah turun ke bagian bawah bumi? Jadi, Kristus yang telah turun adalah juga Kristus yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada langit. Dengan begitu, ia memenuhi segala sesuatu. Dan Kristus sendirilah yang mengaruniakan jabatan kepada beberapa orang sebagai rasul, nabi, pemberita kabar baik, gembala jemaat atau pengajar. Karunia-karunia itu diberikan untuk melengkapi orang-orang kudus dalam tugas pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus sampai kita semua mencapai kesatuan dalam keyakinan kepada Allah dan dalam pengetahuan tentang Anak Allah, menjadi dewasa serta terus bertumbuh sempurna seperti Kristus. Dengan begitu, kita tidak lagi menjadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh bermacam-macam angin pengajaran, kelicikan manusia, dan segala macam tipuan yang menyesatkan. Sebaliknya, kita akan mengatakan kebenaran dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal seperti Kristus yang adalah kepala. Seluruh tubuh disatukan dan ditopang menjadi satu oleh persendian. Dari kepalalah seluruh tubuh ini bertumbuh dan membangun dirinya sendiri dalam kasih sesuai dengan pekerjaan baik yang dilakukan oleh tiap-tiap anggota. Sekarang, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, supaya kamu jangan lagi hidup seperti orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya memiliki pikiran yang tidak berguna. Pengertian mereka sudah menjadi gelap dan hidup mereka jauh dari Allah. Hal ini terjadi karena kebodohan mereka akibat dari kekerasan hati mereka. Mereka sudah tidak punya perasaan lagi sehingga menyerahkan diri kepada percabulan dan melakukan setiap hal yang tidak suci dengan serakah. Tetapi bukan itu cara hidup yang kamu pelajari dalam Kristus. Kamu telah mendengar tentang Kristus dan mendapat pengajaran sesuai dengan kebenaran yang ada dalam Yesus. Karena itu, sehubungan dengan cara hidupmu yang lama, lepaskanlah manusia lamamu yang sudah dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Dengan begitu, roh dan pikiranmu akan dibuat baru. Sekarang kenakanlah manusia baru yang diciptakan serupa dengan Allah dalam kebenaran dan kesucian yang sejati. Jadi, kamu harus berhenti berbohong. Setiap orang harus berkata jujur kepada sesamanya, karena kita semua sama-sama anggota dari satu tubuh. Jika kamu marah, marahlah, tapi jangan berbuat dosa. Pastikan marahmu sudah berhenti sebelum matahari terbenam. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang suka mencuri, jangan mencuri lagi. Lebih baik ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dengan begitu, ia dapat berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kalau kamu berbicara,
Jangan sampai mulutmu mengucapkan kata-kata kotor, tetapi ucapkan kata-kata yang bermanfaat untuk membangun orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, ucapanmu akan memberkati mereka yang mendengarkanmu. Jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Oleh Roh itu, Allah telah memeteraikan kamu sampai pada hari penebusan. Semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah harus dibuang dari hidupmu, bersama dengan semua kejahatan lainnya. Kamu juga harus ramah satu sama lain, penuh kelembutan hati, dan saling mengampuni, seperti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus.